Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Belajar Matematika. Pada kali ini kita masih akan membahas tentang pernyataan perbandingan. Pada video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan beberapa soal, sekitar 7 soal ya tentang perbandingan pernyataan. Nah, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan 8 soal. Kita langsung saja pada soal yang pertama. Jika A kali B sama dengan 12 dengan A dan B adalah bilangan bulat positif, maka nilai maksimum dari A tambah B dikurang 1 adalah, kita perhatikan bahwa A kali B-nya, saya tulis kembali, A kali B sama dengan 12. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai maksimum A tambah B dikurang 1. Nah, kalau A kali B-nya sama dengan 12, berarti ada beberapa kemungkinan nilai A dan B. Coba kita cari dulu. Misalnya A sama dengan 1. Jika A-nya sama dengan 1, maka B-nya sama dengan berapa agar hasil perkaliannya sama dengan 12? Hasilnya sama dengan 12D ya. Jadi, jika A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 12, maka A tambah B kurang 1 sama dengan A-nya 1, kita substitusi ke sini, kemudian ditambah B-nya 12 dikurang 1. Jadi hasilnya adalah 12. Kemudian untuk yang kemungkinan kedua, untuk A sama dengan 2, maka B-nya sama dengan 6. Sehingga A tambah B kurang 1 akan sama dengan A-nya sama dengan 2, kemudian ditambah B 6 dikurang 1, hasilnya akan sama dengan 7. Dan kemungkinan yang ketiga adalah A sama dengan 3, kemudian berapa B-nya sehingga hasilnya sama dengan 12, berarti B-nya sama dengan 4. Jadi A tambah B kurang 1 sama dengan A ditambah 3 ditambah 4 dikurang 1 sama dengan 7 dikurang 1 sama dengan 6. Nah, dari hasil ini kita dapat lihat nilai A tambah B kurang 1-nya sama dengan 12, 7, dan 6. Sehingga jadi jawabannya adalah maksimalnya 12. Nah, bagaimana jika B-nya kita ganti dengan A, A-nya jadi B, itu juga tidak masalah ya, hasilnya sama. Maka saya tidak menukarkan A dan B-nya, misalnya gini, maksud saya ini ya, misalkan ini jadi B, ini jadi A, B-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 12, nah itu tidak masalah, tidak akan mempengaruhi nilai maksimalnya, tetap akan hasilnya sama dengan 12. Karena pada penjumlahan, berlaku hukum komutatif penjumlahan. Jadi A tambah B sama dengan B tambah A. Hasilnya juga akan seperti ini nanti. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui P adalah luas persegi dengan panjang sisi X dan Q adalah luas suatu persegi panjang dengan panjangnya Y dan lebarnya X. Jika panjang Y adalah 2 kali panjang sisi persegi, maka dari sini yang diketahui itu P-nya sama dengan luas suatu persegi. Nah, luas persegi itu sisi kali sisi, maka jika sisinya adalah X, P-nya jadi X kuadrat. Kemudian, dan Q adalah luas persegi panjang. Q sama dengan luas persegi panjang dengan panjangnya Y dan lebarnya X. Y kali X atau Y atau YX, terserah aja. Nah, kemudian pertanyaannya adalah jika panjang Y adalah 2 kali panjang sisi persegi, jika Y sama dengan 2X, maka yang pernyataan yang tepat dari pilihan ini adalah kita substitusi Y sama dengan 2X ke dalam Q sama dengan YX. Q-nya tadi ini kan sama dengan YX kan, kita substitusi ke sini, Y-nya kita ganti jadi 2X, kemudian dikali dengan X, sama dengan 2X kuadrat. Perhatikan bahwa P-nya sama dengan X kuadrat, dan Q-nya 2X kuadrat. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa Q sama dengan 2P.
Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Soal ketiga. Jika P lebih dari 3 dan Q lebih dari 4, maka nilai P kali Q adalah, nah ini cukup gampang ya, karena kalau P-nya lebih dari 3, Q-nya lebih dari 4, maka tentu saja P kali Q-nya sama dengan atau lebih dari 3 kali 4 sama dengan 12 ya, jadi tandanya tetap sama. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 4. Jika K adalah bilangan bulat positif yang habis dibagi 3, 4, dan 8, maka 2K dikurang 8 adalah bilangan bulat positif yang dimaksud yang habis dibagi 3, 4, dan 8 adalah, coba kita cari berapa bilangan bulat positifnya. Yang paling kecil itu tentunya 24 kan. 3, 4, 8, 24 habis dibagi 3, habis dibagi 4, habis dibagi 8. Nah, ini kelipatan persekutuan terkecil dari 3, 4, dan 8. Nah, tentu saja ada lagi yang lain. Misalnya kelipatan dari ini 24, 48, dan seterusnya. Jadi banyak lagi bilangan bulat positif yang genap yang habis dibagi dengan 3, 4, dan 8. Nah, oleh karena itu, kalau kita substitusikan 2K dikurang 8 ke dalam persamaan tersebut, tentunya hasilnya tanda yang kita pakai adalah lebih atau sama dari 24. Nah, karena 24-nya masukkan, 24 yang paling kecil. Jadi, bilangan yang lebih dari 24 tidak jadi masalah. Nah, kita substitusikan 2 kali K. Kita misalkan K-nya, ini K-nya ya, sama dengan 24. Ini K-nya sama dengan 24, maka dikali 24 dikurang 8 lebih sama dari 48 dikurang 8. Jadi hasilnya adalah lebih sama dari 40. Jadi 2K dikurang 8 akan lebih sama dari 40 hasilnya. Bisa juga untuk bilangan yang lain ya, tapi kan sekarang kita ngambil bilangan yang terkecil. Masuklah 40 di dalamnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Jika P sama dengan 2A ditambah 3 dan Q sama dengan 2B dikurang 3 dengan A lebih dari 0, B lebih dari 0, maka nilai P tambah Q ditambah 2 sama dengan P sama dengan ini tadi, kita tulis kembali 2A tambah 3, Q sama dengan 2B kurang 3, maka untuk P tambah Q kita tinggal substitusi aja ini ke sini. Jadi ini akan sama dengan P-nya sama dengan 2A tambah 3. 2A tambah 3 ditambah dengan Q-nya 2B dikurang 3. 2B kurang 3 ditambah 2. Jadi 3-nya habis. Jadinya 2A tambah 2B ditambah 2. Pertanyaannya adalah apa pernyataan yang benar dari A sampai B? Karena karena A-nya lebih dari 0, B-nya lebih dari 0, nah tentu saja 2A ditambah 2B ditambah 2 akan lebih dari 2 hasilnya. Kenapa demikian? Coba kita praktekkan ya. Misalnya saja kita ambil nilai A-nya 1. Ini 1, ini 1, kemudian 2 tambah 2 tambah 2, nah, lebih dari 0 jawabannya, atau lebih dari 2. Kemudian kan 4 ya, 4 lebih dari 2. Kalau kita ambil 2 juga seperti itu. A-nya 2, B-nya 2, nah, maka hasilnya akan lebih dari 2 juga. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 6. Jika A bilangan yang menyatakan 1/150 dari 1312 dan B adalah bilangan yang menyatakan 21/4% dari 131 2/10.
Maka pernyataan yang tepat adalah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita definisikan apa itu A-nya. A tadi sama dengan 150 kali 1000 dari 1312. Nah, itu artinya 100 per 150 kali 1312. Untuk B-nya sendiri itu sama dengan 21/4% dari 1312 per 10. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakan bentuk persennya menjadi 20% per 4%. Kalau kita jadikan dalam bentuk pecahan biasa, materi tentang pecahan biasa sudah saya jelaskan di konten sebelumnya, bisa dibuka kembali. Ini perkalian ya, 4 kali 20 80, kemudian dijumlahkan 80-nya ditambah dengan 1 berarti ya. Jadinya 81 per 4. Kemudian persen itu adalah 1/100 dikali dengan 131 2/10. Kita bisa jadikan dalam bentuk pecahan biasa. 10 kali 131 adalah 1310 ditambah 2, hasilnya sama dengan 1312. Nah, per 10. Jika kita perhatikan, hasilnya akan mengarah ke dalam bentuk yang mirip-mirip atau yang analog dengan yang A. Kemudian kita kalikan saja. Nah, agar bentuknya mirip dengan yang nilai A, maka 10 saya kalikan ke penyebutnya saja. Jadinya 4000 dikali dengan 1312. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa 1312 yang di B ini sama dengan 1312 yang di A kan. Jadi tugas kita sekarang adalah menentukan mana sih yang lebih besar antara 1/150 dengan 81/4000. Sebenarnya kalau melihat seperti ini saja, saya sudah bisa menebak bahwa 81/4000 akan lebih besar hasilnya dibandingkan dengan 1/150. Ini soalnya 3 digit penyebutnya untuk yang A, dan untuk yang B penyebutnya 4 digit, dan yang A pembilangnya 1 digit dan yang B pembilangnya 2 digit. Oke, untuk membuktikannya kita coba aja perkalian pembagian yang manual. 150. Nah, 1 dibagi 150 sama dengan ini 0 10, naik komanya, kemudian 0 lagi, naik lagi, belum bisa ya bagi 150, naik lagi. Nah, sekarang sudah bisa apa belum? 1000 dibagi 150 bisa ya. Nah, saya ambilkan sini 6 kali 150 sama dengan 900. Ini sisa 100. Oke, sampai di sini saja kita buatnya. Kita coba lagi yang B. B itu 81 dibagi 4000 sama dengan 0,81, kemudian 81 bagi 4000 belum bisa, kita naikkan komanya jadi 810, belum bisa juga, kita turunkan lagi nolnya, 0 dinaikkan di sini, jadi 0 kali 0 sih, 8100 dibagi 4000 kan udah bisa nih ya, jadinya 2 di sini, 2 kali 4000 sama dengan 8000. Nah, sama dengan seperti ini, 100 maksudnya. Nah, perhatikan bahwa hasilnya untuk yang A itu 0,006 dan B sama dengan 0,02. Nah, tentu saja nilai B lebih besar daripada nilai A. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A. A kurang dari B atau B lebih dari A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika A sama dengan 4B, C sama dengan 8B, dan A adalah bilangan bulat genap positif antara 7 dan 10.
maka 75% C dikurang B berada di antara yang nomor 7 ini. Diketahui A-nya sama dengan 4B. Kemudian C-nya sama dengan 8B. A adalah bilangan bulat positif antara 7 dan 10. Bilangan bulat genap positif ya. Bulat genap positif antara 7 dan 10. Bilangan antara 7 dan 10 itu 8, 9. Nah, antara 8 dan 9 mana yang genap dan positif? Kedua-duanya genap. Nah, kedua-duanya positif, namun yang genap adalah di antara ini kan ada 8 dan 9. Nah, jadi yang genap positif itu adalah 8. Jadi kita bisa buat A-nya sama dengan 8 di sini. Karena A sama dengan 8, maka A sama dengan 4B sama dengan ini kan sama dengan 8 kan. Dari sini kita dapat memperoleh nilai B. B sama dengan 8/4, hasilnya 2. Karena B-nya sudah diketahui, kita bisa cari C. Maka dari sini dapat C-nya, kita substitusikan nilai B sama dengan 2-nya, 8 kali 2 sama dengan 16. Sekarang yang ditanyakan adalah 75% C dikurang B. 75% sama dengan 75/100. C-nya sama dengan 16 dikurang B 2. Nah, 75/100 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 25. 75 bagi 25 sama dengan 3, 100 bagi 25 sama dengan 4. Jadi, 75/100 sama dengan 3/4 dikali 16 kurang 2. 4. 3 kali 4 12, 12 kurang 2 hasilnya 10. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal ke-8, jika M adalah bilangan ganjil antara 9 dan 13, sedangkan 2N tambah 1 sama dengan 5, maka M dikurang 4N adalah bilangan ganjil antara 9 dan 11. Kita lihat dulu ya. Bilangan antara 9 dan 11 saja itu ada 10, 11, 12. Nah, di antara 10, 11, 12, mana yang ganjil? Ini ganjil ya. Jadi yang ganjilnya adalah 11. Oke. Jadi diketahui M-nya sama dengan 11. Kemudian 2N tambah 1 sama dengan 5. 2N tambah 1 sama dengan 5. Maka 2N sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4. N sama dengan 2. Pertanyaannya adalah berapa M dikurang 4N? M-nya 11, kemudian dikurang 4N. Dikurang 4 kali 2. 11 dikurang 8 sama dengan 3. Jadi, jawabannya adalah yang B. Oke, demikianlah video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jika ada pertanyaan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.